Kisah sebelum kematian yang dialami oleh seorang perempuan ini terbilang cukup aneh, karena ketika perawat dari sebuah rumah sakit menangani pasien perempuan ini, malahan justru mereka mendadak pingsan, dan anehnya sampai jatuh sakit selama berhari-hari, setelah menangani pasien perempuan tersebut. Dan mereka mengaku melihat kilauan aneh yang terpancar dalam tubuh pasiennya. Simak kisah selengkapnya. Pada tanggal 19 Februari tahun 1994, seorang wanita dilarikan ke Rumah Sakit General Hospital, yang tepatnya berada di Southern California City, pada malam hari. Setibanya di sana, ia dimasukkan ke dalam ruang gawat darurat pada rumah sakit tersebut, dan wanita itu bernama Gloria Ramirez. Gloria Cecilia Ramirez merupakan seorang wanita yang lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1963. Ia lahir di Riverside, California, Amerika Serikat. Ramirez kala itu dilarikan ke rumah sakit. Wanita berumur 31 tahun tersebut hampir tidak bisa bernafas setibanya di rumah sakit. Ia juga sangat kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari perawat yang menanyakan keluhannya. Kala itu Ramirez mengalami sebuah gejala yang dinamakan tachyarrhythmia, di mana seseorang yang mengalami hal tersebut, jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Pada umumnya, seseorang yang mengalami hal tersebut, jantungnya berdetak 100 detakan dalam 1 menitnya. Tentu saja hal itu bukanlah sebuah hal yang wajar. Ramirez juga mengalami hal yang dinamakan chest-to-chest, yang dimana ketika seseorang mengalami hal ini, pola pernafasannya abnormal, seperti seseorang yang mengambil nafas secara dalam-dalam, dan tekanan darah yang menurun. Dalam penanganan staf medis, perawat menyuntikkan diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi berbagai kondisi, termasuk kecemasan, kejang-kejang, sindrom penarikan alkohol, kejang otot, dan insomnia atau gejala susah tidur. Obat tersebut bisa dikonsumsi dengan cara intravena, atau disuntikkan ke pembuluh darah. Kala itu, perawat mencoba untuk melakukan defibrilasi, atau pengobatan untuk aritmia jantung. Defibrilator mengalirkan sejumlah arus listrik kejut ke jantung. Namun ketika perawat membuka baju Ramirez, mereka terkejut dengan apa yang dilihat, di mana tubuh Ramirez memancarkan kilauan berminyak, dan mengeluarkan bau seperti bawang putih. Perawat sempat mengira bahwa bau itu berasal dari mulut Ramirez, dan perawat yang bernama Susan Kaze mencoba mengambil darah dari lengan Ramirez, dan anehnya darah itu mengeluarkan bau amonia yang keluar dari dalam tabung. Amonia merupakan gas yang memiliki bau menyengat yang khas. Susan Kaze memberikan selang yang digunakan untuk mengambil darah dari lengan Ramirez ke salah seorang dokter yang bernama Julie Gorczynski. Kemudian Susan Kaze tiba-tiba pingsan. Dokter Julie Gorczynski melihat partikel-partikel berwarna kuning kecoklatan, dan pada akhirnya tiba-tiba Gorczynski mengeluh pusing dan merasakan mual yang mendadak. Kemudian Gorczynski pun meninggalkan kamar medis, dan duduk karena keluhannya. Lalu ada perawat lain yang bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Lalu sebelum pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba ia juga pingsan. Kemudian ada seorang perawat lain yang membantu di ruangan tersebut, yang bernama Maureen Welch. Ia merupakan terapis pernafasan, ia pun pingsan. Perawat lain yang melihat temannya semua pingsan langsung mengevakuasi semua pasien yang berada di ruangan gawat darurat, kecuali Ramirez yang masih ditangani oleh perawat spesialis lainnya. Semuanya dievakuasi, dikeluarkan ke parkiran yang berada di halaman rumah sakit, dan diketahui 23 orang yang menangani Ramirez mengalami sakit selama berhari-hari, sampai pada akhirnya mereka dirawat di rumah sakit. 45 menit setelah penanganan, Ramirez dinyatakan meninggal dunia, pada pukul 20:45 waktu setempat. Ia meninggal karena mengalami gagal ginjal yang memiliki keterkaitan dengan penyakit kanker yang dideritanya. Doktorandus Anna Maria Osorio dan Kirsten Waller, yang merupakan ilmuwan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dipanggil untuk mencari tahu dan menangani kasus tersebut. Mereka mewawancarai 34 pekerja rumah sakit, yang kala itu mengalami hal aneh dalam penanganan Ramirez. Kemudian Osorio dan Waller menemukan bahwa orang-orang yang mengalami gejala parah, seperti kehilangan kesadaran, sesak nafas, dan kejang otot, cenderung memiliki kesamaan tertentu. Orang-orang yang berada dalam jarak 2 kaki di sekeliling Ramirez, dan orang yang pernah menangani saluran infusnya, maka akan mengalami resiko tinggi, seperti yang sudah terjadi. Namun banyak faktor-faktor lain yang berbeda, yang mengalami hal aneh kala itu cenderung berdampak kepada perempuan, dibandingkan laki-laki. Dan ada yang berspekulasi bahwa para staf rumah sakit mengalami histeria massal,
Namun hal itu dibantah oleh Gorczynski, dan ia sampai memperlihatkan riwayat kesehatan dirinya sebagai bukti. Setelah peristiwa itu, Gorczynski dirawat di unit intensif selama 2 minggu. Dikarenakan mengalami masalah pada pernafasannya, ia juga mengalami hepatitis atau peradangan pada jaringan kulit, yang mengubah warna kulitnya menjadi berwarna kuning, dan juga ia mengalami nekrosis avaskular pada lututnya. Laboratorium Nasional Lawrence Livermore menyelidiki insiden tersebut, dan pihaknya mengatakan bahwa Ramirez menggunakan dimetil sulfoksida, atau pelarut yang digunakan untuk menghilangkan kegemukan. Ia menggunakan obat tersebut dalam kesehariannya, atau menjadikannya sebagai obat-obat rumahan untuk mengatasi rasa sakit. Pengguna zat ini mengatakan bahwa rasanya seperti bawang putih, dan hal itu juga berkaitan dengan terlihatnya tubuh Ramirez yang sangat berminyak. Ilmuwan dari Laboratorium Nasional Lawrence Livermore juga berteori bahwa dimetil sulfoksida terbentuk dalam tubuh Ramirez karena penyumbatan saluran kemih yang disebabkan oleh gagal ginjalnya. Defibrilasi yang dilakukan kepada Ramirez dapat mengubah dimetil sulfoksida menjadi dimetil ester asam sulfat yang sangat beracun. Paparannya lah yang menyebabkan insiden tumbangnya 34 perawat rumah sakit yang menangani Ramirez pada malam itu. 2 bulan kemudian, setelah meninggalnya Ramirez, tubuhnya yang membusuk parah dipulangkan untuk diotopsi dan dimakamkan secara independen. Kantor pemeriksa Riverside memuji kesimpulan DMS Livermore sebagai kemungkinan penyebab gejala yang dialami para pekerja yang menangani Ramirez pada rumah sakit tersebut, sementara keluarganya tidak setuju. Ahli patologi keluarga Ramirez tidak dapat menentukan penyebab kematiannya, karena jantungnya telah hilang, organ-organnya yang lain terkontaminasi kotoran, dan tubuhnya terlalu membusuk parah. Pada tanggal 20 April 1994, yang tepatnya 10 minggu setelah kematiannya, Ramirez dimakamkan di Olivewood Memorial Park di Riverside. Gloria Cecile Ramirez mendapatkan julukan dari media sebagai Toxic Lady, atau wanita beracun, dalam insiden tumbangnya 34 perawat rumah sakit dalam menangani Ramirez pada malam itu. Demikian kisah nyata yang pernah terjadi di dunia ini. Kematian akan datang kapan saja atas kehendak Yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa pantau selalu channel saya, agar saya semangat untuk membagikan kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you next time.